Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai adik-adikku dan teman-temanku, saat ini aku akan membahas sesuatu yang penting di masa mudamu saat ini. Sekarang kamu sudah balik. Kamu sudah relatif bisa membedakan mana yang benar dan mana yang enggak. Karena selanjutnya, kamu akan melihat dunia secara luas, seluas laut dan langit yang ada di hadapan kamu. Saat ini kamu jadi tahu cara supaya dunia melihat kamu, cara berbahasa yang up to date, dan cara supaya tetap ikut tren. Tapi tahukah kamu apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mau nikah tapi belum siap? Bahwa onani itu masuk dalam 7 dosa besar? Atau gimana cara milih calon pasangan hidup yang benar dan apa kriterianya? Kamu jadi tahu batasan HAM tapi kamu gak tahu hukum Islam. Kamu nanti jadi bingung. Di TV diajarin kalau menikah sama anak di bawah umur itu bejat, gak ketulungan. Tapi apa kamu mau bilang bahwa Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah di umur 6 tahun itu bejat? Di TV diajarin kalau ketemu orang itu salaman. Tapi di hadis yang kamu pelajari, lebih baik kamu ditusuk dengan besi yang panas daripada kamu bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Aku takut kamu mengarah pada logika-logika praktis seperti itu. Aku takut kamu menomor duakan Quran hadis karena gak logis menurut kamu. Padahal agama itu bukan dibangun dari kelogikaan. Dan agama itu jauh dari kelogis-logisan seperti yang ada di novel Sophie's World, walaupun dia jadi bestseller se-internasional selama beberapa tahun, tapi Al-Quran sudah jadi super bestseller se-semesta alam selama belasan abad. Ini menuruti kelogisan kamu, gak akan ada ceritanya pasukan Islam dengan persenjataan dan perbekalan yang jauh dari memadai bisa menang melawan 1000 pasukan kafir dengan perbekalan yang berlebihan waktu perang Badar. Kamu akan wudhu dengan membasuh dubur kamu kalau kamu ikut logika. Tapi bukan seperti itu yang diajarkan. Kita gak tahu apa-apa. Keimanan itu bukan kelogikaan. Iman itu artinya percaya. Percaya bahwa aturan itu tepat walau gak masuk logika kamu. Itulah kenapa kamu harus mendalami Quran hadis dengan mantap. Kamu tahu kan, ilmu yang wajib dicari itu ada 3. Ayat yang menghukumi, sunnah yang ditegakkan, dan ilmu hukum waris. Ilmu yang di luar sana itu sifatnya hanya ilmu tambahan. Aku sama sekali bukan melarang kamu sekolah sampai titel kamu 10 biji. Kalau ada, sekolahlah setinggi mungkin. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, itu positif. Aku cuma khawatir kamu bisa bedain prosesor yang bagus dan enggak, bisa bedain awan kumulus dan nimbus, bisa bedain membran sel dan membran mitokondria, tapi kamu gak bisa bedain halal haram, suci dan najis, dan hal-hal semacam itu. Aku khawatir kamu bisa kuasai dunia, tapi kamu gak ngerti hukum Islam. Dalamilah ilmu agama. Malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya karena senang padamu yang sedang mencari ilmu. Sampai ikan di lautan, semua mendoakanmu. Kalau kamu jadi pengajar dan mengamalkan Al-Quran, orang tuamu bakal dapat mahkota emas yang terangnya lebih dari matahari. Itu jauh lebih membanggakan daripada dipanggil mau diberi penghargaan karena kamu meraih Nobel. Kalau orang tuamu dapat mahkota, tentu kamu akan dapat yang lebih daripada itu. Setelah ilmumu kuat, aplikasikan, sebarkan, dan perjuangkan semaksimal yang kamu bisa. Jangan takut cacian orang. Jangan menyerah walau dunia ini memusuhi kamu. Dari dulu, orang hebat itu selalu dianggap asing di zamannya. Itu bukan berarti kamu harus menjadi asing, bukan. Tapi resiko kamu diasingkan.
Masyarakat itu besar kalau kamu membawa nilai-nilai baru atau nilai-nilai lama yang dianggap baru. Anak muda seperti kamu dan aku punya tenaga dan semangat yang jauh lebih besar daripada orang tua. Ibnu Umar, pada umurnya yang 13 tahun, dia ingin ikut dalam perang Badar, tapi dilarang karena masih terlalu muda. Ia akhirnya ikut dalam perang Khandaq pada umur 15 tahun. Sejak belia, beliau senang mencari ilmu. Beliau menjadi periwayat hadis kedua terbanyak setelah Abu Hurairah. Imam Bukhari yang penyusun hadis tersohih sampai sekarang. Beliau mulai berkelana pada umur 16 tahun. Jiwa muda yang tetap teguh belasan tahun menghimpun hadis-hadis sohih. Kamu tahu apa yang terjadi pada Imam Bukhari? Beliau diusir dari kampung dan menjadi musuh banyak orang pada zaman itu. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Selanjutnya giliran kamu dan aku yang meneruskan perjuangan. Selamat berjuang adik-adikku dan teman-temanku. Luruskan niatmu, aku doakan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.